bikin mesin-mesin pengolahan sampah. Sebenarnya saya angkat tangan kemarin karena saya udah lapar. Jadi sampai 2 jam yang lalu saya nggak tahu mau ngomong apa karena saya datang ke Tapabrata ini saya nggak punya masalah yang bagaimana. Saya cuma mau belajar lebih fokus di kehidupan sehari-hari. Ya saya juga sehat, jadi problemnya tidak banyak sebenarnya. Tapi setelah saya berpikir keras apa yang perlu saya share, saya punya pengalaman yang spesial menurut saya waktu saya meditasi cinta kasih. Merasa itu sangat precious, berharga. Karena saya nggak pernah merasa waktu meditasi itu sehangat itu gitu. Karena sebelum ikut di sini saya juga nggak begitu meditasi orangnya, paling ikut-ikutan aja kalau tetangga saya kadang ngajak gitu. Mungkin saya cerita sedikit dulu waktu, jadi saya dari kecil suka berenang. Waktu dari kecil juga suka diving, terus suka sekali berenang gitu. Jadi waktu saya 2017 saya pergi ke pulau dekat Bali namanya Nusa Penida. Waktu itu Nusa Penida belum seperti sekarang. Dan saya waktu berenang, diving, lihat banyak sampah plastik. Di sana ada tempat di mana ikan manta itu suka pergi. Mereka mulutnya besar, mereka buka mulutnya lebar-lebar untuk makan plankton-plankton kecil. Terus saya lihat ikan itu banyak plastik, kita udah kayak di dalam sup plastik. Saya merasa frustasi, lalu saya lihat ikan manta, dia pasti lebih menderita. Tapi waktu itu saya ngerasa dia nggak sakit hati. Saya minta maaf, saya bilang, aduh maafin, kita manusia udah bikin tempat kamu yang kamu datang udah ribuan tahun bisa kayak gini. Terus saya ngerasa dia bilang, ya mau gimana lagi, saya cuma ikan. tapi kamu manusia, kamu bisa melakukan sesuatu. Saya ngerasa dia nggak tahu ya beneran apa enggak dia ngomong sama saya, tapi saya ngerasa ada bukan challenge tapi ada sesuatu yang saya ini manusia, saya ada kemampuan, saya bisa melakukan sesuatu. Terus saya bilang, oke, aku akan coba. Jadi waktu itu saya masih sekolah arsitektur di Kanada. Saya juga sadar konstruksi rumah segala macam menghasilkan banyak sampah. Dan sampah dari konstruksi di dunia itu 40%. Karbonnya juga paling tinggi dari semua sektor industri. Jadi waktu itu saya mencari cara supaya bisa nggak sampah ini dipakai di bangunan. Nah terus sama teman-teman kita mulai kecil-kecilan daur ulang di kampus, pakai oven yang kita ketemu di pinggir jalan, terus bikin mesin kecil-kecil. Nah itu akhirnya yang membuat saya waktu itu sama teman-teman, saya ingat ikan ini, saya bilang, saya berikrar sama mereka, saya mau bantu Indonesia untuk mengatasi masalah sampahnya. Saya belum tahu gimana caranya ke sana. Tapi kalau semua pulau di Indonesia itu bisa mandiri atas masalah sampahnya, mungkin saya udah nenek-nenek, tapi saya bisa meninggal dengan bahagia. Dari sana ya lulus sekolah arsitektur, terus COVID, terus banyaklah perjalanan hidup yang kita nggak ada waktu. Akhirnya saya karena mungkin banyak jodoh, saya bisa buka Widu namanya di sini. Tapi belakangan waktu menjalani kesehari-harian ini, saya mungkin agak capek karena saya ngerasa sendiri. Terus saya nggak tahu saya jadi pemimpin yang baik atau enggak. Makanya saya mau ikut ini. Dan waktu meditasi cinta kasih, pengalaman saya sangat-sangat berharga karena ini pertama kali saya merasa itu waktu saya berterima kasih sama beberapa orang. Itu saya merasa kayak dipeluk, hangat satu badan.
dan itu kebahagiaan yang saya belum pernah rasakan. Jadi yang pertama yang saya rasakan itu waktu saya bilang berterima kasih sama ancestors, sama orang-orang yang ada sebelum saya, yang nenek-nenek saya, yang karena mereka tuh saya ada di sini, karena saya tahu saya sangat beruntung. Saya berterima kasih sama mereka dan saya ngerasa ada yang kayak dipeluk gitu. Terus saya juga berterima kasih sama saya percaya saya punya guardian angel yang melindungi saya. Saya nggak tahu dia siapa, atau saya juga agak takut ketemu dia karena saya tahu dia ngeliatin saya terus, tapi saya nggak tahu dia siapa. Karena saya pernah merasa diselamatkan sama dia waktu saya naik sepeda, terus hampir ketabrak mobil, tapi tahu-tahu kayak nggak jadi. Jadi saya berterima kasih sama guardian angel saya, dan saya juga ngerasa dipeluk yang sangat-sangat hangat. Terus saya juga berterima kasih ke alam semesta. Saya berterima kasih ke ikan itu, karena dia saya berani untuk berikrar yang lumayan gede. Tapi karena janji ini, itu yang bikin saya semangat